habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam, aforisme yang kelima, al-hikmatu al-khamisatu, yaitu hikmah yang kelima. Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam hikmah yang kelima ini, dan insya Allah hari ini saya akan bacakan. Al-hikmatul khamisatu utawi hikmah kang kaping 5, ijtihaduka fima domina laka. Bisa dumina boleh atau domina, bisa dibaca majhul, boleh dibaca maklum, terserah kalian. Ijtihaduka fima domina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati. Ijtihaduka utawi sungguh-sungguhe andika, jerih payahe andika, usahamu fima dominalaka iku ing dalam barang kang wis ngejamin sapa Allah laka kedue andika, wataksiruka lan utawi pepekane andika atau cerobohe andika fima tuliba in dalam barang kang den tuntut apa barang minka saking andika, dalilun iku dalil atau argumentasi ala intimasil basirati ing atase piceke mata hatimu. Jadi al-basirah itu mata hati ya, ainul qalbi. Kalau seumpamanya ain ya mata saja, bukan mata hati. Kalau basirah itu sudah mata hati, menggunakan atau melihatnya. Aforisme minka saking andika. Aforisme yang kelima ini begitu luar biasa. Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah berkata, ijtihaduka fima dumina laka atau domina laka, kerja kerasmu, ijtihadmu, kesungguhanmu, fima domina laka, apa yang sudah dijamin untukmu, yaitu dijamin oleh Allah. Di kerja keras kita, usaha kita, itu sudah dijamin oleh Allah, oleh Tuhan kita. Apapun usaha kita, apapun kasab kita, apapun amal kita atau profesi kita, itu semua sudah dijamin olehnya. Wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan tanda, dalilun itu merupakan tanda atau argumentasi bahwasannya mata hatimu buta. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan tanda butanya mata hatimu. Karena kita ceroboh dalam tindakan, dalam pekerjaan. Padahal tadi itu awalnya istihad kita, kesungguhan kita sudah dijamin. Tapi kita salah memasang penjaminan Tuhan tersebut. Salah memprogram atau menginstal jaminan tersebut. Kita gunakan dengan kecerobohan. Maka sesuatu yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah tadi kita salah gunakan, maka itu tandanya buta mata hati kita. Oke, bagaimana penafsiran Al-Imam Syarqawi dalam mensyarahi ucapan Syekh Ibnu Athaillah ini? Qala Syarqawi, berkata Al-Imam Syarqawi, semoga Allah merahmati, yarhamullahu, mugi-mugi ngrahmati hu ing Al-Imam Syarqawi, Allahu sinten Allah, walidha qalan, karena itu qala ngucap sopo Al-Imam Ibnu Athaillah ing lafad, ngucap ing lafad ijtihaduka fima dominalaka atau fima dominalaka, utawi kesungguhane andika ing dalam barang kang sampun ngejamin, domina kang sampun ngejamin sapa Allah laka kedue andika, ayataka falallahu laka bihi wa huwa rizku tafaddulan minhu wa ihsanan, tegese menjamin sinten Allah laka kepadamu, laka kedue andika bihi kelawan barang, wa huwa lan utawi barang arizku iku rizki, tafaddulan kelawan berlebih-lebihan, kelawan lebih atau kelawan anugerah, minhu saking rizki, wa ihsanan lan kebaikan. Oke, tafsiran Al-Imam Syarqawi, lafaz ijtihaduka fima domina laka, beliau menafsirkan bahwasanya Allah telah menjamin yaitu rizkimu, maka kamu jangan khawatir tentang akan hal itu. Karena apa? Percayalah, dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman ayat 60 ini, kata beliau, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan beberapa dari binatang-binatang melata la tahmilu kang orang ngegawa sopo binatang rizqaha ing rizkine binatang. Percayalah, binatang saja kata Allah
kata Allah yang mana Al-Imam Musyarqawi mengutip firman Allah surat Al-Ankabut, binatang melata saja yang nggak menanggung rizkinya, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizkinya dalam binatang yang melata saja, yang nggak, yang apa namanya, yang beda dengan manusia, ya kan, kalau manusia kan memiliki pikiran dan akal. Nah, kalau binatang itu kan sudah dijamin. Kita lihat gambarannya bagaimana cecak. Cecak itu binatang yang selalu nempel di dinding. Tapi dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh Allah dengan binatang yang bisa terbang, serangga yang bisa terbang, nyamuk makanannya. Kalau secara logika nggak bakal, ya kan, nggak bakal cecak itu menangkap nyamuk. Karena nyamuk binatang yang terbang, tapi dikirim oleh Allah, nyamuk engkau itu emang sudah menjadi rezekinya si cecak. Kalau cecak nggak bisa terbang, tapi dikasih Tuhan dengan binatang serangga atau serangga yang bisa terbang. Jadi jangan khawatir. Ini bisa kita kalian lihat ya, firman waqa'i min dabatin illa tahmilu rizqaha ya rizqaha, di tafsirnya bisa dilihat. Dan kalau bisa nanti setelah baca tafsir membaca kisah dalam kitab Irsyadul Ibad, yang mana orang yang menguji firman Allah ini, waqa'i min dabatin, ceritanya dia sembunyi di goa beberapa hari karena ingin membuktikan masa sih Allah bisa memberikan rezeki, tapi itu datang rezeki ketika si orang tadi mengetes firman Allah ini. Walau dia di dalam goa, tetap dikasih makan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah down, oh saya rezekinya segini. Tapi harus ingat, dengan bergerak, dengan usaha. Makanya dabah di sini artikan berjalan ya, binatang yang berjalan. Kalau diam saja ya perlu dipertanyakan. Ya nggak bakal datang rezeki. Rezeki itu jangan dicari tapi dijemput. Seperti itu. Ila ghairi dzalika minal ayati, maring silane mengkonon-mengkonon saking sakeh ayat. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana Al-Imam Musyarqawi menafsirkan watak siruka fima tuliba minka. Dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan, dituntut kepadamu, itu merupakan tanda butanya hati. Watak siruka lan utawi pepekane andika fima tuliba minka, indalam barang kang den tuntut apa barang minka saking andika, wahwalan utawi fima tuliba al amalu iku actionnya. Jadi kamu harus action, kamu harus gerak gitu tuh. Kalau misalnya kamu sudah dijamin rezekinya, tapi kamu diam saja toh, tidak ada action, tidak ada amal atau perbuatan, maka itu engkau telah lupa, engkau telah tidak mempercayakan bahwasanya Allah itu akan memberikan rezekimu. Dengan syarat kamu harus beramal. Alladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka min adkarin wa sholatin wa auradin wa ghairi dzalika min anwa'it ta'ah. Wa huwalan utawi amal alladzi iku kang ya, tatawassalu kang sampai sapa andika bihi kelawan amal adatan ing dalam adate ila maulaka maring tuhane andika. Kalau di sini Al-Imam Musyarqawi mengartikan amal itu yang mana amal itu sampai seperti hal biasanya kepada Tuhanmu, seperti zikir, salat, wirid-wirid, wa ghairi dzalika, lan selain mengkonon-mengkonon kang disebut min anwa itaati, saking sakeh macam-macam ketaatan. Kenapa kita dituntut untuk ibadah gitu kan? Kenapa kita suruh berzikir, berselawat, wa aurat, dan macam-macam ketaatan yang lainnya, yang mana ketaatan itu bisa mentranslate kita menuju Allah. Karena ada firman Allah, kalau Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan orang menciptakan isun al jinna ing bangsa jin wal insan dan manusia illa liya'buduni, kecuali derpon yang tak menyembah sapa kabehan manusia ni ing isun. Ibnu Abbas menafsirkan dalam tafsirnya Ibnu Abbas, liya'buduni ay liya'rifuni. Derpon angin derpon yang tak mengetahui sapa kabehan ni ing isun, atau beribadah sapa kabehan ni ing isun. Fal matlubu minal murid asa'yu min kutil arwah. Maka utawi yang dituntut tekan saking murid, jadi murid dalam tasawuf itu tingkatan tinggi ya. Asa'yu iku usaha min kutil arwah, saking makanan buat ruh. Nah, jangan lupa di sisi lain kita di dunia kita dituntut untuk mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah asal kita mau beramal, mau bergerak. Dan yang kedua, kita disuruh ibadah loh. Dan jangan lupa ibadah ini butuh juga kepada Allah, karena kita butuh sangat butuh kepada Allah itu ibadah. Seperti makanan buat ruh itu apa? Makanan pokok buat ruh yaitu ya tadi itu zikir, sholat, aurat, jangan sampai kita lupakan. Kita sudah usaha, lalu kita ibadah lalu bekerja. Nah, itu kan doa yang diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dunia aja tapi akhiratnya tidak. Atau dunia atau akhirat aja dunianya enggak. Ya enggak begitu, dua-duanya harus bimbung, harus seimbang. Wahwalan utawi kutul arwah zikrul maula, iku zikir kepada Allah. Oke, jadi zikirnya kepada Allah ya.
jangan kepada yang lain. Oke. Jangan kepada harta pikirnya untuk hitung-hitungan kepada Tuhan, gitu kan. Ingin ibadah tapi biar kaya, ingin sedekah biar sugih, biar menjadi miliarder, nggak bisa begitu. Harus ikhlas semuanya. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi likutil asbah li'annahu qaimun bihi ghairuhu wa huwa maulah. Dan utawi pegawene barang yuqarribu kamaraki iya barang ilahi maring Allah likutil asbah duduk makanan tubuh li'annahu karena setune kutul asbah qaimun iku jumeneng bihi kelawan kutul asbah ghairuhu sopo selaine ghairuhu sopo selaine kutul asbah wahwalan utawi qaimun maulahu iku tuhane si murid wahwalan utawi ghairu ya wahwalan utawi ghair dan mereka ghair maulahu iku tuhane si murid. Dalilun iku dalil ala intimasil basirati minka ing atase buta mata ay akmal basirati minka yaitu tegese buta mata hati minka saking andika. Nah ini keren sekali nih. Ini kata beliau Al-Imam Musyaraqawi, sesuatu yang ma yuqarribu ilahi yang kita kerjakan itu mendekati kepada Allah itu yaitu dengan makanan ruh seperti zikir, lalu kemudian sholat, aurat, puasa dan lain-lainnya. Bukan makanan badan, karena makanan badan itu hanya qaimun bihi ghairahu, hanya kepada selainnya gitu kan. Wahwa maulah, padahal ghair itu ya Allah gitu. Jadi ketika kita mencari rizki, mencari rizki, itu jangan lupa sebelum mencari rizki, kita kan kuat mencari rizki karena makan ya. Makanan badan itu kan yang dapat bisa melaksanakan kita agar kuat ya seperti nasi atau roti atau makanan yang lainnya. Nah, melalui pelantara makanan itu kita bisa kuat mencari rizki dan beribadah kepada Tuhan. Kalau seumpamanya kita hanya mencari rizki saja atau tanpa ibadah atau ibadah saja tanpa mencari rizki, nah itu yang disinggung oleh Al-Imam Musyaraqawi dalilun ala intimasil basirati minka, yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, yaitu buta mata hatimu karena kamu telah menyalahi keduanya, gitu maksudnya. Wa huwa ainul fil qalbi. Wa hiyalan utai basirah ainun iku mata fil qalbi ing dalam hati. Udariku kang nemoni opo mata al umur al maknawiyata atau tudriku kang nemoni apa qalb al umur al maknawiyata ing sakehe perkara-kara maknawi kama anal basara yudriku al umur al mahsusata kaya barang kang setuhune mata iku nemoni apa mata ing sakehe perkara-perkara yang diindrai. Karena sesuatu yang dilihat oleh mata itu pasti secara maknawi saja, ya kan, secara maknawi. Kalau misalnya dilihat dengan mata hati, secara maknawi. Kama anal basara seperti mata biasa ya. Mata biasa itu mata biasa itu hanya dapat melihat perkara-perkara yang diindrawi. Wa fi ta'biri lan ing dalam takbir. Iku lafat bil ijtihadi lan iku ing dalam takbir bil ijtihadi kelawan ijtihad isyaratun iku isyarah ala anna talaba rizki ing atas maring setuhune mencari rizki min ghairi ijtihadin tanpa sungguh-sungguh. Jadi lafaz ijtihad ini Al-Imam Musyaraqawi menafsirkan itu menunjukkan isyarah bahwasanya mencari rizki tanpa sungguh-sungguh la ba'sa, enggak apa-apa, bihi kelawan mencari rizki lil murid bagi seorang murid ya. Kalau kita kan nggak bisa, bagi seorang murid mencari rizki tanpa sungguh-sungguh itu hal biasa, nggak apa-apa gitu, karena murid ini masih dalam kawasan ulama tarekat tasawuf, ini masih bisa dijamin kesungguhannya atau rizkinya sama Allah. Kalau kita kan belum bisa, harus mencari rizki sungguh-sungguh kalau kita. Walaya dulu ala intimasi basirati lan orang menunjukkan siapa murid ing atasnya buta mata hatinya murid. Bagi si murid boleh saja mencari rizki nggak sungguh-sungguh. Nah kalau misalnya dia nggak sungguh-sungguh ya nggak masalah karena dia masih dalam proses pengawasan ulama tasawuf, ulama tarekat. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya mata hati dia buta. Yang dikatakan buta itu tadi itu ketika dia ibadah tapi dia nggak mencari rizki, atau kebalikannya kalau misalnya dia mencari rizki ya dia nggak ibadah, padahal yang diajarkan oleh Nabi ya dua-duanya wa ka'ayyin min dabbatin oleh Allah ya, oleh Allah dan Nabi wa ka'ayyin min dabbatin wa ma khalaqtul jinna itu ya. Jadi tanda kesimpulannya, tanda seorang hamba yang mata hatinya telah buta adalah
bekerja keras untuk memperoleh harta dunia, namun melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, seorang hamba yang dibuka mata hatinya adalah hamba yang mencari rizki, namun tidak melalaikan ibadah kepada Allah serta ketaatan kepadanya. Itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Aforisme yang atau wisdom yang kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.